Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laode Agus Syaifullah dengan NIM S1 S1 25048 dari kelompok 5. Hari ini akan mengajak teman-teman membedah anatomi dari sebuah sistem operasi yang menjadi tulang punggung dunia digital saat ini, yaitu Linux. Mungkin di laptop kita Windows atau Mac OS yang mendominasi, tapi tahukah teman-teman, saat kita mengakses Google, menonton Netflix, atau bertransaksi di mobile banking, kita sedang berkomunikasi dengan server yang menjalankan Linux. Hari ini, kami tidak akan membahas cara instalasinya, melainkan kita akan menyelam ke dalam arsitektur internalnya, melihat langsung bagaimana Linux mengatur kerumitan proses dan memori hingga ia bisa menjadi sistem operasi yang paling tangguh dan stabil di dunia. Ketangguhan Linux sebenarnya bukan tanpa alasan dan tidak dibangun sembarangan dari nol. Linux mengadopsi standar arsitektur dari pendahulunya, yaitu Unix. Desain dasar Unix inilah yang menjadi rahasia mengapa server Linux jarang sekali crash atau meminta restart. Filosofi kestabilan ini ditopang oleh dua pilar utama operasional. Yang pertama adalah eksekusi paralel. Sistem operasi ini dirancang dengan mekanisme pembagian sumber daya CPU yang sangat cerdas dan adil. Di dalam Linux, puluhan bahkan ratusan program bisa berjalan dan berbagi core prosesor seakan-akan mereka dieksekusi secara serentak, tanpa membuat sistem freeze atau macet. Pilar kedua adalah isolasi pengguna. Sejak lahir, Linux sudah berstatus multi-user. Sistem ini mengizinkan banyak user atau service untuk login dan beroperasi di saat yang bersamaan. Hebatnya, arsitektur ini memagari setiap profil. Masing-masing punya ruang kerja, hak akses, dan privasinya sendiri. Jadi, kalau satu program atau satu user mengalami kegagalan sistem atau crash, kerusakan itu akan terisolasi di ruangannya saja. Data user lain dan yang paling penting inti sistem operasinya akan tetap aman tanpa risiko tabrakan data. Lalu, siapa aktor utama yang mengatur semua lalu lintas yang rumit tadi? Jawabannya ada pada inti dari Linux itu sendiri, yaitu kernel. Kalau kita analogikan, perangkat keras atau hardware seperti CPU dan RAM itu adalah otot yang kuat tapi tidak punya arah. Sedangkan aplikasi kita adalah otak yang pintar tapi tidak punya fisik. Nah, kernel inilah sistem saraf yang menjembatani keduanya. Kernel beroperasi di level hak akses paling tinggi, maksudnya yaitu ring 0. Tanpa kernel, aplikasi sehebat apapun tidak akan tahu cara menulis data ke disk atau sekadar menampilkan warna di layar. Kernel memegang 3 kendali absolut. Yang pertama sebagai manajer proses, yaitu dia yang mengawasi, membuat jadwal, dan memastikan antrean ratusan program yang sedang berjalan tetap tertib tanpa ada yang saling berebut CPU. Kedua, sebagai manajer memori, yaitu ia mengatur lalu lintas data di RAM secara ketat dan bahkan mampu menciptakan ilusi ruang virtual ekstra saat RAM fisik kita hampir penuh. Yang ketiga, sebagai kontrol perangkat, yaitu kernel memiliki ribuan driver bawaan yang bertugas sebagai penerjemah bahasa mesin, agar OS bisa langsung mengenali disk, layar, keyboard, hingga kartu jaringan tanpa repot. Nah, bagaimana tepatnya cara kernel mengatur ribuan proses komputasi yang berebut minta dilayani ini tanpa membuat komputer hang? Bagian ini dibedah lebih dalam oleh rekan saya dari kelompok 5, yaitu Naila. Baik. Terima kasih Agus atas pengantarnya yang sangat jelas. Teman-teman sekalian, menyambung penjelasan tadi, mari kita masuk lebih dalam ke otak Linux. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana sebuah prosesor yang mungkin hanya memiliki 4 atau 8 core itu bisa melayani ratusan aplikasi secara bersamaan tanpa lag. Nah, rahasia utamanya bukanlah menjalankan semuanya secara bersamaan secara fisik, melainkan menggunakan metode yang disebut time sharing.
Di dalam kernel ada sebuah komponen yang super sibuk yang bernama penjadwal atau scheduler. Nah, penjadwal ini ibarat konduktor orkestra. Ia memotong waktu prosesor ke dalam kepingan-kepingan sangat kecil, lalu menggilir prosesor untuk mengerjakan tugas dari satu aplikasi ke aplikasi lain secara bergantian. Nah, atau dalam bahasa teknisnya itu disebut context switch. Terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Saking cepatnya pergantian ini, mata dan otak manusia tidak bisa menangkap jedanya. Inilah yang menciptakan ilusi sempurna di layar kita. Seolah-olah kita bisa mengetik dokumen, mengunduh file, dan memutar musik tepat di detik yang sama. Slide berikutnya, dalam orkestrasi yang super cepat tadi, sebuah program yang sedang dieksekusi kita sebut sebagai proses. Nah, penjadwal memastikan tidak ada satupun proses ini yang berani memonopoli prosesor. Siklus hidup setiap proses ini sangat terstruktur. Yang pertama itu ada namanya fase lahir. Saat kita merespons dengan mengklik atau membuka aplikasi, sistem itu menciptakan proses baru di latar belakang. Nah, proses ini itu masuk ke proses yang kedua atau namanya fase antri. Nah, proses ini tidak langsung berjalan. Ia berstatus siap, duduk manis di ruang tunggu sampai CPU memanggilnya. Kemudian yang ketiga, ada fase eksekusi nih. Nah, di sini inilah momen yang sangat penting untuk instruksi, di mana instruksi baris kode itu benar-benar dikerjakan oleh prosesor. Tapi teman-teman perlu ingat, sistem ini tuh lumayan ketat atau lumayan tegas ya. Jika jatah waktu atau time slice-nya habis, sistem berhak mencabut paksa wewenang eksekusinya dan melemparnya kembali ke antrian. Dan yang terakhir ada namanya fase selesai. Saat tugas tuntas, proses dimatikan, dan semua memori RAM yang dipinjam akan dibersihkan dan dikembalikan ke sistem secara utuh. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman berpikir nih, antrean ini seperti antrean di kasir supermarket. Siapa cepat, dia dapat. Kenyataannya, antrean di Linux sangatlah dinamis dan tidak semua program itu diperlakukan sama. Sistem antrean ini memiliki 3 karakteristik utama. Nah, yang pertama ada status siap tempur. Sebuah tugas baru diizinkan masuk antrean utama jika ia sudah memiliki semua data pendukungnya dan benar-benar hanya tinggal menunggu ruang kosong di otak prosesor saja. Kemudian yang kedua, ada namanya adaptasi prioritas. Linux itu cerdas loh teman-teman. Yang mana dia tuh bisa menganalisis kelakuan program, aplikasi yang bertindak langsung dengan kita seperti misalnya kursor mouse atau jendela yang sedang aktif. Nah, itu akan secara otomatis dinaikkan pangkat prioritasnya agar kita tidak merasakan jeda atau lag. Kemudian yang ketiga, ada namanya pengalihan instan atau preemptive. Nah, ini tuh ibarat kayak mobil nih, mobil ambulans di jalan raya. Jika ada interupsi darurat dari hardware-nya, sistem Linux memiliki keberanian untuk memotong antrean secara sepihak dan memaksa prosesor mengerjakan tugas prioritas tersebut seketika itu juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana nih penjadwal ini membedakan yang mana aplikasi yang butuh direspon cepat dan mana yang tidak? Materi tentang karakteristik beban kerja ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wade Khairatun. Kepada Wade, dipersilahkan. Baik, terima kasih Naila. Menyambung penjelasan mengenai antrean prosesor tadi, mari kita lihat bagaimana penjadwal menentukan prioritas. Agar efisien, scheduler harus sangat pintar membedakan mana aplikasi yang butuh dilayani cepat dan mana aplikasi yang bisa menunggu lebih lama. Secara umum, sistem membagi beban kerja aplikasi menjadi 2 karakter utama. Pertama, aplikasi dengan fokus respons. Aplikasi jenis ini sebenarnya lebih sering tidur atau beristirahat menunggu input dari keyboard kita, klik mouse atau menunggu paket data dari jaringan. Contoh nyatanya adalah web browser atau editor teks. Karena instruksinya harus real time dengan manusia, sistem memberikan mereka jalur VIP. Artinya, begitu kita mengetik sesuatu, sistem langsung memberikan CPU agar ketikan atau klik kita langsung merespons tanpa terasa jeda sama sekali. Sebaliknya,
ada aplikasi dengan fokus komputasi atau CPU bound. Ini adalah kebalikan dari IRO bound. Mereka bekerja keras menghitung deretan matematika rumit tanpa henti dari awal sampai akhir. Contohnya saat kita melakukan rendering pemrosesan video 3D atau menjalankan simulasi sains. Karena mereka tidak butuh interaksi manusia, sistem jarang memberi mereka giliran memotong antrian. Namun, keistimewaannya, sekalinya mereka diberi giliran, durasi kerjanya jauh lebih panjang agar proses perhitungannya tidak terlalu sering terputus di tengah jalan. Setelah kita memahami bagaimana CPU diatur, tantangan terbesar kedua sebuah sistem operasi adalah mengelola ruang memori. Kita semua tahu kapasitas kepingan RAM fisik di komputer kita, entah itu 8 GB atau 16 GB, kapasitasnya sangat terbatas dan selalu beresiko penuh saat kita membuka banyak aplikasi. Di sistem yang primitif, saat RAM penuh, komputer akan hang atau macet total. Nah, untuk mencegah ini, Linux menciptakan sebuah trik ruang ilusi yang brilian. Trik ini kita kenal dengan nama memori virtual. Sistem menciptakan sebuah abstraksi tingkat tinggi, sehingga setiap aplikasi yang sedang berjalan merasa ditipu, seolah-olah yang memiliki ruang memori kosong yang sangat lega secara eksklusif. Padahal, pada kenyataannya, sistem sedang mencicil pemetaan data secara diam-diam di belakang layar. Linux melakukan tambal sulam ruang dengan cara menukar data antara RAM fisik yang cepat dengan ruang ekstra yang dipinjam dari hard disk atau SSD kita, yang disebut area swap. Lalu, bagaimana teknis pertukaran data yang super rumit ini bisa terjadi tanpa membuat data antar aplikasi saling tukar atau bocor? Rahasia keamanan dan efisiensi di balik ilusi ini akan dibongkar tuntas oleh rekan saya, Nandira. Kepada Nandira, waktu dan tempat dipersilakan. Seperti yang dijelaskan tadi, Linux itu menukar data antara RAM dan SSD, tapi perlu diingat lagi, data ini tidak disimpan secara berantakan atau gelondongan. Ruang memori itu dipotong-potong menjadi blok kecil yang seragam berukuran 4 KB, yang kita sebut sebagai page. Nah, untuk mengatur blok-blok ini, setiap aplikasi di Linux diberi peta rute, jalannya masing-masing. Disinilah sebuah perangkat keras bernama MMU atau Memory Management Unit itu bekerja menerjemahkan peta virtual tersebut ke koordinat chip RAM fisik yang sungguhan. Kemudian, mekanisme peta ini memberikan dua keuntungan absolut. Pertama, benteng keamanan. Karena peta setiap aplikasi berbeda dan diatur ketat oleh MMU, mustahil bagi aplikasi A untuk bisa mengintip, apalagi merusak data rahasia milik aplikasi B. Nah, ini yang membuat arsitektur Linux sangat kebal terhadap eksploitasi. Nah, kedua, efisiensi ruang. Nah, jika RAM mulai penuh, blok data yang lama mulai dianggarkan akan ditendang sementara ke SSD agar RAM kembali lega dan sistem tidak crash. Nah, sebagai kesimpulan, seperti yang dijelaskan tadi, Linux itu menukar data antara RAM dan SSD, tapi perlu diingat lagi, data ini tidak disimpan secara berantakan atau gelondongan. Ruang memori itu dipotong-potong menjadi blok kecil yang seragam berukuran 4 KB, yang kita sebut sebagai page. Nah, untuk mengatur blok-blok ini, setiap aplikasi di Linux diberi peta rute, jalannya masing-masing. Disinilah sebuah perangkat keras bernama MMU atau Memory Management Unit itu bekerja menerjemahkan peta virtual tersebut ke koordinat chip RAM fisik yang sungguhan. Kemudian, mekanisme peta ini memberikan dua keuntungan absolut. Pertama, benteng keamanan. Karena peta setiap aplikasi berbeda dan diatur ketat oleh MMU, mustahil bagi aplikasi A untuk bisa mengintip, apalagi merusak data rahasia milik aplikasi B. Nah, ini yang membuat arsitektur Linux sangat kebal terhadap eksploitasi. Nah, kedua, efisiensi ruang. Nah, jika RAM mulai penuh, blok data yang lama mulai dianggarkan akan ditendang sementara ke SSD agar RAM kembali lega dan sistem tidak crash.
sebagai kesimpulan, kelancaran dan ketangguhan server Linux yang menopang dunia internet saat ini bukanlah sebuah sulap. Ia adalah hasil dari sinergi sempurna antara dua komite pengawas di dalam kernel. Nah, di satu sisi, kita memiliki pengendali proses atau scheduler. Ia memastikan lalu lintas antrian komputasi tidak pernah macet dengan sesi pembagian waktu yang super presisi, adil, namun tetap peka terhadap prioritas kita sebagai user. Nah, di sisi lain, ada illusionist memory. Ia memaksimalkan keterbatasan fisik hardware yang dengan teknik manipulasi halaman virtual dan manajemen blok memori yang aman dan efisien. Nah, sinergi brilian inilah yang memory. Ia memaksimalkan keterbatasan fisik hardware yang dengan teknik manipulasi halaman virtual dan manajemen blok memori yang aman dan efisien. Nah, sinergi brilian inilah yang membuat Linux sangat stabil untuk beban kerja apapun. Demikian eksplorasi internal Linux dari kelompok 5. Kami harap materi ini bisa memberikan wawasan baru tentang betapa cerdasnya sistem operasi bekerja di layar belakang komputer kita. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.